Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rio TV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda pada malam hari ini? Senang rasanya kami dapat menjumpai Anda dalam program Tanjak Tanya Jaksa. Seperti biasa pemirsa, di setiap Selasa malam program Tanjak hadir dan berbincang-bincang dengan ahlinya dari Kejaksaan. Dan pada malam hari ini tema yang akan kami bahas yaitu mengenai predikat wilayah bebas korupsi bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir pada malam hari ini yaitu Bapak Raharjo Budi Kisnanto. Assalamualaikum Pak D. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Tetap bersemangat ya Pak De ya. Di tengah gencaran aktivitas apalagi menuju awal tahun ini ya. Iya. Silakan disapa dulu pemirsa kita, silakan Pak De. Terima kasih para pemirsa Rio TV yang ada di seluruh wilayah Provinsi Riau ataupun di mana saja Anda berada yang bisa menangkap siaran Rio TV. Kami dari Kejaksaan Tinggi Riau mengucapkan terima kasih atas kesediaan para pemirsa untuk menikmati dan menyaksikan siaran Rio TV pada malam hari ini. Iya, itu dia. Jadi dimanapun pemirsa Rio TV dimanapun Anda berada ya bisa menyaksikan program Tanjak hari ini. Yeah. Tanjak inilah spesial ditampilkan untuk supaya masyarakat mengetahui, mengenal lebih dalam mengenai kejaksaan gitu ya Pak De ya. Baik, sesuai dengan tema yang sudah saya sebutkan tadi nih Pak De, predikat wilayah bebas korupsi. Mungkin sebagian besar masyarakat nih banyak yang belum mengerti wilayah bebas korupsi itu sebetulnya apa. Mau dijelaskan kira-kira apa itu zona integritas wilayah bebas korupsi Pak De, silakan. Terima kasih. Terkait dengan berhasil diraihnya predikat wilayah bebas korupsi di Kejaksaan Tinggi Riau, ini memang sudah beberapa tahapan yang kita lalui ya, semenjak kantor masih berada di kantor sementara yang ada di Jalan Arifin Ahmad waktu itu. Iya. Jadi waktu itu sudah dilakukan penilaian tahun 2019, namun belum berhasil karena sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP ini belum dibuat waktu itu karena mengingat gedungnya kecil, ruangannya tidak representatif, sehingga waktu itu wajar kalau tidak berhasil memperoleh predikat dimaksud. Kemudian pada akhir tahun 2019 pula kita berpindah kantor, kembali ke jalan semula dengan renovasi yang dibiayai oleh anggaran APBD Provinsi Riau waktu itu. Ya, ini kemudian dibangun sistem pelayanan terpadu satu pintu di situ, PTSP. Namun demikian waktu itu kita sudah berusaha untuk membenahi segala sistem. Namun karena terjadi seperti pada tahun 2020 kita ketahui bersama, pada saat itu saya sendiri yang menyerahkan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu waktu itu yang dijabat oleh Saudara Hayin kemudian kasih Pitsusnya Ostar. Kemudian ada satu lagi Kasubsi di Pitsus ya saat itu Rionat ya kami serahkan ke Pak Jambas, Ibu Jambas waktu itu PLT-nya. Kemudian dari situ setelah dilakukan pemeriksaan dan sebagainya akhirnya diperintahkan untuk diserahkan ke Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus untuk dilakukan penyidikan langsung seketika itu juga. Kasus itu terjadi dan akhirnya dengan peristiwa tadi karena terjadi perbuatan tercela di wilayah Kejaksaan Tinggi Riau, artinya tidak hanya Kejaksaan Tinggi saja yang dinilai, tapi juga kejaksaan-kejaksaan negeri yang lainnya. Sehingga pada tahun 2020 ini, waktu itu kita gagal memperoleh predikat BBK. Nah kemudian tahun 2021 berganti pimpinan, ya kemudian dilakukan pembenahan antara lain pembenahan di ruang PTSP yang tadinya kayak di ruang tunggunya kurang nyaman dan sebagainya. Sekarang sudah diganti dengan yang lebih representatif. Kemudian ada ruang tempat merokok yang jadi alam terbuka. Ya setelah kita benahi, kemudian kita benahi papan-papan struktur yang memudahkan orang-orang untuk mencari informasi kemana, misalnya dengan kita juga melatih para pegawai untuk menjadi agen-agen perubahan, kemudian satpam juga kalau menerima tamu dengan
3S ya, sapa, senyum, kemudian sopan. Oh, sopan. Nah, sopan dalam hal, jadi tidak lagi ada yang suara keras membentak seseorang sehingga membuat orang menjadi takut dan sebagainya. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan tadi yang dimulai juga dari pola pikir, pola tata kerja, demikian juga ada sanksi, terutama kalau yang masuknya ini siang sedikit ya, melewati pukul 7:30, pasti kita remunerasi kita ini dipotong ya 1%, karena sudah melewati, karena sistem absensi kita sudah digital, jadi gampang sekali kalau kita absen, misalnya 7:31 menit gitu aja, dipotong 1% kita. Nah, itulah akhirnya dengan cara-cara seperti itu yang dilakukan oleh pimpinan tadi sudah berhasil meningkatkan keaktifan para pegawai untuk masuk dan pulang kantor tepat waktu. Jadi itu semua dengan adanya raihan tersebut dan diikuti juga dengan 6 area perubahan, yaitu area manajemen perubahan, kemudian yang kedua adalah penataan tata laksana, kemudian penataan sistem manajemen sumber daya manusia, kemudian yang keempat penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan pengawasan, serta yang terakhir adalah peningkatan pelayanan publik. Jadi kalau sekarang misalnya ada tamu mau menemui siapa gitu ya, kecuali tamu pimpinan itu cukup ditemui di ruang PTSP. Jadi di ruang PTSP itu ada beberapa meja, ada beberapa meja yang digunakan untuk layanan umum. Demikian juga misalnya melakukan konsultasi penanganan perkara pidum dari antara penyidik dengan penuntut umum, itu cukup di ruang konsultasi di situ untuk saling bertemu. Dan di situ juga ada kamera CCTV dalam rangka memperkecil ruang terjadinya penyimpangan-penyimpangan ataupun kolusi di antara para pegawai itu sendiri. Ini salah satu upaya dalam hal peningkatan pengawasan tadi. Demikian juga terkait dengan manajemen perubahan. Jadi manajemen perubahannya, indikatornya itu yaitu antara lain terkait masalah tepat waktu, kemudian masuk kantor, pulang kantor. Kalau misalnya tidak masuk itu pun juga harus ada surat keterangannya. Karena sekarang disiplin kerjanya itu sudah sangat-sangat teratur gitu ya Pak? Ya, teratur sekali gitulah. Jadi kalau misalnya seperti saya masuk misalnya jam 8 ya otomatis sudah dipotong meskipun hari itu masuk. Jadi tetap ada pemotongan-pemotongan, itulah berupa sanksi dalam manajemen perubahannya tadi. Demikian juga dalam hal pola berpikir. Pola berpikir kadang-kadang memang ada pemeo yang mengatakan kalau kita ke pengadilan itu bukan pengadilan itu, tapi ke tempat ini, tempat itu dan sebagainya. Nah, inilah yang selalu kita lakukan pengawasannya, peningkatan pengawasan. Jadi dalam hal ini seksi intelijen maupun asisten bidang intelijen maupun dibantu oleh beberapa orang kasih ini memiliki tugas yang sangat berat karena meliputi seluruh wilayah Provinsi Riau yang harus diawasi. Jangan sampai terjadi lagi seperti peristiwa tahun 2020 ya, terjadi pemerasan terhadap kurang lebih sekitar 62 kepala sekolah kan waktu itu yang terjadi, sehingga jumlahnya memang cukup signifikan, yaitu sekitar hampir 1,5 miliar ya. Saya begitu lihat uangnya aja saya sampai gemetar. Karena pengalaman kami menjadi jaksa selama 30 tahun itu belum pernah lihat yang namanya uang sejumlah 1,5 miliar itu. Itu baru kali itu saya lihat, wah uangnya ternyata banyak juga itu ya. Uang sejumlah itu tadi. Itulah dalam rangka peningkatan pengawasan kami seperti itu. Demikian juga terkait misalnya kita sudah juga membuka call center. Dalam hal ini call center ini ada 2, yaitu call center yang ada terpampang di layanan PTSP maupun call center yang ada di dalam handphone kami. Ini handphone kami ini terus terang selama 24 jam selalu nyala, meskipun sedang kita cas, tetap kita nyalakan dalam arti siapa tahu nanti ada laporan atau informasi dari masyarakat masuk ke kami, maka akan segera kami tindak lanjuti. Ini juga sekaligus dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Jadi dalam hal ini kalau misalnya ada keluhan misalnya dalam hal pelayanan, misalnya masalah permintaan barang bukti yang susah
ataupun diminta sejumlah uang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi, sampaikan informasi tersebut ke kami, nanti akan kami lakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalau apabila sudah sekali berbuat, diingatkan, masih berbuat sekali lagi, ya mohon maaf. Nanti untuk yang selanjutnya akan langsung kita tindak. Jadi itulah salah satu atensi dari pimpinan dalam rangka mewujudkan Predikat Kejaksaan WBK, Tinggi menuju wilayah bebas korupsi, dan alhamdulillah pada bulan Desember tahun 2021 akhirnya predikat tersebut juga sudah kita peroleh, dan ini raihan predikat WBK ini terus terang tidak begitu mudah ya, seperti membalik telapak tangan, tapi banyak sekali yang harus kita benahi. Dan kami juga dalam tahun 2022 ini juga kami tetap berusaha mempertahankan WBK untuk menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Jadi di atas WBK ada predikat lagi? Ada WBBM, ada predikatnya lagi. Dan ini juga reward bagi para pegawai yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Riau ini juga lumayan. Jadi remunerasinya bertambah antara 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi nanti ada tambahan. Selain tadi yang dipotong kalau datang terlambat atau tidak masuk tanpa surat keterangan, ya terus terang akan dipotong 3%. Kalau masuk terlambat atau pulang lebih cepat, ya 1% pagi, 1% siang, ya sudah nanti berkurang terus. Ya. Tapi di samping itu ada rewardnya dalam hal ini untuk wilayah WBK tadi kita memperoleh tambahan remunerasi sebesar 1 juta rupiah sampai 1,5 juta rupiah per bulannya. Ini juga cukup lumayan. Dan saat ini masih berproses karena dihitung dari mulai bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 nanti. Jadi lumayan, nanti ada tabungan kurang lebih sampai dengan September sudah ada tabungan kalau untuk saya ya kurang lebih sekitar hampir 9 jutaan. Wah, lah. Jadi, lumayan nanti. Iya, luar biasa sekali. Bagaimana upaya yang dilakukan supaya predikat WBK ini didapatkan kemudian juga bisa dipertahankan ya Pak De ya. Yang seperti yang kita ketahui WBK ini merupakan predikat yang sangat luar biasa ketika satu unit kerja kejaksaan itu bisa memenuhi kriteria yang ditentukan. Jadi sebetulnya latar belakang pemerintah untuk mencetuskan predikat WBK ini bagaimana sih, atau seperti apa sih Pak De? Ya. Ini berkali-kali selalu dicetuskan oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi, karena beliau itu seorang pengusaha dulu latar belakangnya. Betul. Yang mana beliau itu sering kali merasa dipersulit dalam hal misalnya memperoleh perizinan, dalam meminta surat keterangan. Ya, contohnya kalau seperti di Kejaksaan sendiri misalnya kepengen besok saudaranya yang ditahan oleh jaksa, terkadang sering orang ini berbuat seenaknya, jadi seolah-olah mereka ini menjadikan objek, ya nanti kalau nggak ngasih duit ya dikerjainnya lama sekali gitu. Nah inilah hal-hal seperti inilah yang sebenarnya kepengen dirubah oleh kejaksaan maupun pemerintah pada umumnya supaya pelayanan ini lebih baik, lebih cepat. Jadi sama dengan prinsip kami, jadi terutama kalau kita memanggil seseorang untuk diminta keterangan, misalnya hadir pukul 9. Nah, kalau nanti hadir sebelum jam 9 itu pasti saya akan mengontrol siapa yang meminta keterangan, orangnya sudah hadir belum, kemudian peralatannya juga kami cek. Misalnya apakah laptopnya ada, kemudian kertasnya tersedia, kemudian pertanyaannya apakah sudah disusun, sehingga itu semua akan memperlancar pelaksanaan pemeriksaan. Dan kami pun dalam hal melakukan pemeriksaan permintaan keterangan ini juga dibatasi oleh waktu. Karena menurut petunjuk dari pimpinan, kita ini tidak boleh meminta keterangan lebih dari 8 jam. Artinya apa? Karena manusia ini juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Betul. Jadi sekarang di Kejaksaan Tinggi Riau sudah tidak ada lagi orang diperiksa dari pagi sampai malam, tidak ada. Paling lama hanya 8 jam. 8 jam. Gitu. Kalau misalnya lebih dari 8 jam, otomatis sampaikanlah keberatan kepada yang meminta keterangan atau yang memeriksa tadi. Ini sudah lebih dari 8 jam, jadi mohon dihentikan untuk besok lagi. Jadi tidak ada lagi kita istilahnya, istilahnya kalau bahasa Jawa memplokoto, ya, mengerjain seseorang untuk meminta keterangan supaya orang yang ngaku itu tidak ada lagi seperti itu. Jadi itulah salah satu
manajemen perubahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau dalam rangka memperoleh predikat WBK itu tadi. Sehingga kita datang pun sekarang sudah teratur. Kalau ada tamu, paling ya kita terima di PTSP. Iya. Kemudian kalau kita meminta keterangan, itu pun juga ada ruang pemeriksaan tersendiri. Jadi terlepas dari ruang kerja kita. Jadi ada beberapa ruangan yang sudah kita sediakan, ya baik itu untuk bidung, pitsus, ya itu ruangannya ada tersendiri untuk meminta keterangan mereka. Jadi sehingga tidak lagi campur aduk menjadi satu. Ya sudah ada ruangan terpisah sendiri. Iya, jadi ketika predikat wilayah bebas korupsi ini sudah disandang, kemudian dibangunlah ruangan untuk pelayanan terpadu satu pintu ini tadi, apakah pasca dibangun ini betul-betul untuk kegiatan daripada pegawai di kejaksaan lebih transparan ya Pak Deh ya? Iya. Siapa yang ditemui, apa keperluannya seperti itu? Betul. Jadi sekarang ini siapapun yang akan bertamu, itu tidak terbatas pada eselon 1, eselon 2 ataupun pejabat negara, semua harus melalui PTSP. Karena dengan melalui PTSP itu pun nanti tercatat di situ, kemudian secara komputer, kemudian nanti akan dimonitor oleh pimpinan, dalam hal ini Pak Kajati. Setelah dimonitor siapa tamunya, keperluannya apa dan sebagainya, tertulis semuanya di situ. Jadi sudah tidak ada lagi, apalagi kalau sekarang ini mau masuk ruangan asisten di lantai 2 itu sudah ada X-ray. Jadi kalau misalnya bawa uang, bawa apa itu nanti akan ketahuan kan ya. Gitu di situ. Jadi itulah salah satu bentuk transparansi kita dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini sudah dilakukan demikian. Namun toh demikian, ya ini bukan berarti salah satu sistem yang sangat sempurna ya. Karena sifat daripada manusia sendiri juga banyak kesalahan, banyak kelemahan, ya mungkin karena di kantor sudah ketat, nanti transaksinya di mana itu kemungkinan saja juga bisa terjadi. Nah, betul. Oleh karena itu kami mohon kepada seluruh pemirsa, misalnya mengalami hal seperti ini, silahkan infokan ke kami melalui handphone saya, ya. Dan identitas pelapor nanti akan kami lindungi. Dalam hal ini nanti di akhir acara nanti handphone saya bisa dicatat bagi para pemirsa, terutama apabila ada yang merasa misalnya mau ngambil barang bukti, mau dipersulit, dimintai duit dan sebagainya, silakan sampaikan. Nanti kami tidak segan-segan untuk menindak secara administrasi, ya. Kalau itu belum terjadi hal-hal transaksional, tapi kalau sudah transaksional ya mohon maaf, nanti akan terpaksa kami proses sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Wah, menarik sekali. Jadi ini informasi juga bagi masyarakat ya yang mungkin selama ini sebelum predikat WBK disandang, ketika ingin menemui Asintel atau mungkin menemui Kajati itu langsung aja ke ruangan, tapi sekarang tidak bisa ya, harus dibikinkan appointment perjanjiannya dulu. Betul. Supaya transparansi tujuannya apa untuk menemuinya dan kapan bisa ditemui, seperti itu. Betul, ya Pak De ya. Supaya masyarakat tidak tersinggung ya. Jadi masyarakat juga harus mensupport karena pelayanan terpadu satu pintu ini dilaksanakan juga untuk transparansi kinerja daripada ASN di kejaksaan begitu Pak De ya. Baik, kemudian ketika untuk mendapatkan predikat tersebut, apakah ada kesulitan yang sangat sulit untuk diatasi Pak? Ya. Terutama penataan manajemen dan sumber daya manusia. Baik, ini karena terus terang dengan adanya predikat BBK ini mau tidak mau yang tadinya ya terus terang ini juga pernah dialami oleh rekan-rekan kami yang bertugas di bidang intelijen yang biasa tugas di lapangan. Pak, kami kan di lapangan tuh kerjanya sampai 24 jam lah, cuman kan kami berikan pemahaman kepada mereka lah, ini sistem kita ini saat ini juga jam kerja kita ini masih jam 7.30 sampai dengan jam 4. Yang penting pada saat itu Anda lakukan absen, hadir di kantor dulu. Betul. Nah, soal nanti ada tugas sana jam berapa mau ke lapangan, silahkan. Yang penting seperti itu. Nah, akhirnya dengan kami memberikan pemahaman seperti itu ya kepada rekan-rekan tadi yang biasa bertugas di lapangan, ya akhirnya mereka juga mengikuti arahan kami, karena terus terang risikonya kan kalau mereka nggak nurut bikin jam kerja sendiri, ya otomatis dipotong kan gitu, karena sistemnya sudah langsung otomatis. Betul. Jadi menggunakan sistem komputer tadi tidak bisa lagi di otak-atik, misalnya berangkat masuknya jam 8 disuruh bikin jam 7.30 kan otomatis nggak bisa. Iya. Itulah
hal-hal seperti itulah akhirnya ya yang tadinya kalau di dunia lain itu jarang ada penampakan. Nah, sekarang ini yang dengan biasanya tidak pernah muncul ya, Pak De, ya. seperti itulah. Akhirnya sekarang dengan diraihnya predikat WBK tadi sudah lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya tentang kehadiran para pegawai. Demikian juga dalam hal penyelesaian salah satu tugas misalnya, karena kita ini dibatasi dalam mendisposisi surat pun, ini ada yang kriteria 5 menit, ada yang ya setengah jam ataupun 1 jam, itu juga mau tidak mau kita juga harus menyelesaikan segera. Jadi tidak ada lagi yang namanya berlama-lama di warung kopi, ya seolah ngobrol seolah mereka ini pemilik negara, itu tidak ada lagi sekarang. Jadi apalagi kalau sudah ditelepon sama pimpinan segera hadir di ruangan, ya alhamdulillah. Paling lambat itu 5 menit kumpul selesai di ruangan. Ya itulah salah satu bentuk-bentuk perubahan yang sudah kami rasakan ya, dan mudah-mudahan ini juga dirasakan oleh masyarakat. Dan namun juga meskipun sistem ini sudah kita bangun dengan susah payah memberikan public trust yang lebih tinggi terhadap kejaksaan, tapi masih ada juga oknum-oknum yang memberikan pelayanan tuh ya ala kadarnya saja. Ala kadar maksudnya seperti apa sih Pak De? Contohnya misalnya ada seseorang yang kepingin ketemu misalnya dengan pimpinan. Terkadang mereka ini kepingin menghindar kan gitu, kalau sebab pimpinannya mungkin orangnya agak galak atau agak keras gitu ya. Dalam pembicaraan kadang-kadang kita dimaki-maki dulu, padahal maksud kita ini hanya memberitahukan Pak ada tamu namanya si A, kepingin ketemu. Kadang-kadang mereka nanya sudah ada janji belum lah. Kalau kita selalu bertanya seperti itu, artinya kita kan membatasi diri kita terhadap masyarakat. Kadang-kadang kalau orang pengen konsultasi, apa kalau harus janji lah? Sekarang ya kalau kenal dengan si A, si B, si C petugas yang ada di situ, kalau nggak kenal, apa terus tidak kita layani misalnya. Pernah suatu ketika ada masyarakat dari Rokan Hilir yang mau konsultasi masalah tanah. Nah, ini kebetulan saya waktu itu sedang memberikan ceramah ya. Artinya apa? Ya kalau misalnya saya nggak ada itu diarahkan ke yang lain gitu lah. Ini kadang-kadang petugas yang ada di PTSP itu sendiri terfokus ya terfokus hanya nyari saya saja. Artinya petugas yang lain kan sama saja gitu. Siapapun orangnya, misalnya apakah menemui kasih, level kasih atau cukup jaksa, itu sebenarnya hal seperti itu tadi, dengan cara kalau orang datang keperluannya apa kita layani dengan cepat gitu. Nah, demikian juga kepada rekan-rekan wartawan yang kadang-kadang ya mereka ini sering minta keterangan, ini kadang-kadang yang pas kita jamnya sholat, pas jamnya kita istirahat di rumah, gitu, tidur, sudah jam 9 malam kadang kering gitu, kadang jam 10 malam kering ya. Tapi ya kalau sepanjang saya masih bisa tidur, masih bisa mendengar HP, berarti saya bangun ya saya angkat. Tapi kalau nggak bisa ya tadi mohon maaf. Jadi kadang-kadang nggak bisa kita layani seperti itu, karena kadang-kadang mereka memperoleh berita itu kadang-kadang ya agak susah juga. Nah sekarang dengan kita bentuk istilahnya grup di WA dengan judul Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan Tinggi Forwakat Riau itu. Nah itu nanti beritanya sudah ada kita sebarkan di situ dalam siaran pers, dan itu dilakukan setiap hari, setiap ada momen. Nah silahkan nanti rekan-rekan wartawan untuk mengambil dari situ, dan nanti akan kami tingkatkan lagi dalam bentuk semacam call center tadi, sehingga kalau mereka belum tergabung dalam Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan Tinggi Riau, ya nanti ada di konten yang lainnya. Baik, itu dia luar biasa bagaimana upaya supaya predikat wilayah bebas korupsi yang sudah didapatkan ini bertahankan. Itu tidak mudah ya Pak De. Betul. Tapi kita berehat dulu ya Pak De, karena ada yang mau lewat satu ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Tanjak Tanya Jaksa.
Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tanjak Tanya Jaksa dan masih berbincang-bincang dengan narasumber saya yang biasa ataupun akrab disapa dengan Pak D ya, Pak D. Iya. Iya, Pak D, tadi kita berbincang-bincang mengenai kesulitan yang dirasakan ketika akan mendapatkan wilayah bebas korupsi. Tadi Pak D mengatakan bahwasanya kalau untuk internalnya mungkin mengedukasi SDM yang biasanya kerja di lapangan, mau tidak mau harus ke kantor dulu supaya absensi. Ya. Kalau di luar daripada internalnya sendiri Pak D, misalnya kepada masyarakat, mungkin wartawan tadi Pak D katakan, apakah pernah ada keluhan nih jadi susah nih mau menghubungi, harus lewat sini dulu, nggak bisa langsung gitu. Pernah ada keluhan seperti itu nggak Pak D? Jadi bukan pernah, banyak sekali Banyak keluhan seperti itu ya. Pada saat sistem itu kita terapkan, Ya. memang terutama rekan-rekan wartawan, Pak, kok kayak kita nanti ketahuan kan mau ketemu sama Bapak, ketemu loh, ini kan dalam rangka transparansi. Tapi ya kita menyampaikan ke rekan-rekan tadi dengan cara yang santun dan akhirnya beliau juga mau mengerti. Ya. Jadi ini bukan maunya saya seperti ini, saya pengen minta dihormati, saya bukan gila hormat, tapi karena sistem. Betul. Jadi supaya misalnya si A, si B, si C, si D yang ketemu saya itu tadi tercatat semuanya semua. Nanti kalau misalnya ada orang melaporkan saya misalnya dugaan misalnya memeras uang sejumlah sekian miliar misalnya. Iya. Nah, itu nanti kan tercatat tamunya ada enggak kan dari situ. Betul. Peristiwanya di mana, kapan, kalau ngomongnya di kantor misalnya jam berapa, nah kan nanti tercatat di PTSP jamnya. Demikian juga kamera CCTV ini juga sudah semakin banyak dipasang ya, di sekitar ruangan saya aja, ruang pintu masuknya aja sudah ada 3 CCTV yang masuk itu. Jadi kan semua termonitor ya. Jadi kalau misalnya ada laporan masuk di situ misalnya saya dituduh menerima uang 2,5 miliar misalnya. Nah sekarang orang 2,5 miliar kan nggak kecil itu kan, misalnya pakai pecahan dolar atau dolar Amerika maupun dolar Singapura yang pecahan 1.000 itu kan butuh berapa koper itu ya. Kan, gitu. Jadi itulah salah satu sistem untuk dalam rangka peningkatan pengawasannya di situ. Sehingga itulah tadi akhirnya dengan kami sampaikan, jadi mereka kalau mau ketemu dengan kita juga mendaftar terlebih dahulu ya. Kemudian setelah mendaftar kemudian baru menunggu antrian, misalnya kalau saya kebetulan ada tamu dan kebetulan alhamdulillah kalau tamu yang datang ke tempat saya ini rata-rata mereka ya dari tokoh seniman, tokoh partai politik ya, tokoh budaya juga gitu ya, karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang saya. Demikian juga ada juga oknum-oknum yang selalu menggoda, katanya mau minta proyek dan sebagainya ya. Saya terus terang kalau kita temui, cuma nanti kalau misalnya saya diminta foto ya saya nggak mau, karena ini nanti pasti akan dijual oleh mereka, kemudian untuk jualan, untuk mencari proyek, untuk mencari keuntungan. Alasannya, wah ini kegiatan punyanya Mas Intel, gimana rumah tinggi kan gitu kan. Kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Padahal terus terang saya selama bertugas di sini itu belum pernah yang namanya kok minta proyek, karena saya terus terang bukan pemborong, jadi saya ini nggak mudeng masalah proyek, tapi kalau meriksa proyek saya bisa. Itu intinya seperti itu. Jadi seringkali juga minta hal yang demikian. Tapi juga banyak juga dari kalangan guru-guru, kepala desa yang terkadang minta saran pendapat maupun minta petunjuk ke kami terkait dengan hal-hal tadi. Ya misalnya ada warganya yang tertimpa musibah, kadang-kadang datang ke kami, Pak, mohon dibantu ya. Kalau kami mampu ya kami bantu sesuai dengan kemampuan kami. Betul. Ya. Itu termasuk salah satu kewajiban kami dalam memberikan sedekah, kan bukankah karena kita ini setiap bulan juga harus menyetorkan 2,5% yang digunakan untuk mereka-mereka yang kebetulan membutuhkan. Jadi kalau kebetulan datang ya udah, pokoknya yang penting kita sediakan 2,5% dari penghasilan yang kami terima tadi.
Ya, luar biasa sekali. Jadi ya ini yang baru saya ketahui ya. Mungkin masyarakat juga baru tahu ya ternyata untuk di kejaksaan itu tidak melulu kasus korupsi, kasus pidana perdata, ternyata bahkan yang sifatnya kesenian, kebudayaan dan juga bantuan bagi masyarakat itu juga bisa jadi dipegang juga sama kejaksaan. Karena masyarakat yang datang langsung ke sana ya Pak De ya. Baik. Ya, kebetulan karena kami ini pecinta seni budaya, jadi kalau masalah ada kegiatan budaya ya semampu kami lah memberikan bantuan kepada mereka ya sesuai dengan ya, karena saya terus terang di samping menjadi jaksa saya juga berprofesi sebagai dalang, jadi kalau rezeki yang lebih besar itu terus terang dari mendalang tadi. Baik. Ini dalang wayang ya, bukan dalang kasus korupsi ya Pak De ya. Bukan, dalang kerusuhan juga bukan. Baik. Kemudian Pak De, jadi sebetulnya untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi atau WBK ini, apakah ada poin-poin ataupun penilaian-penilaian khusus yang harus dipenuhi Pak? Ya. Dari 6 area perubahan itu ya, yang pertama terkait tentang manajemen perubahan itu ada beberapa indikator, misalnya berapa persen tingkat ke perubahan para pegawai tadi, misalnya dalam hal kedisiplinan, kedisiplinannya meningkat berapa persen. Nah, ini yang kita tidak bisa kita otak-atik itu. Jadi artinya kehadiran mereka dari 231 pegawai ini berapa persennya yang hadir tepat waktu, berapa persen langsung bisa terbaca di situ, sehingga kalau kita mau main-main sudah tidak zamannya lagi. Jadi itu salah satu indikator penilaiannya. Demikian juga rewardnya, ya, reward and punishment-nya. Jadi punishment-nya kalau ada pegawai yang masuk terlambat, otomatis dipotong. Nah, reward-nya apa? Nanti setelah predikat WBK diperoleh, kita memperoleh tambahan antara 1 juta sampai 1.500.000 rupiah per bulannya tadi. Uang remunerasi tadi. Nah, inilah indikator yang terkait dengan manajemen perubahan. Kemudian ada juga yang terkait penataan tata laksana. Jadi penataan tata laksana ini bagaimana menata arsip, ya, dalam hal ini arsip, surat menyurat dan sebagainya, kecepatan dalam hal menjawab surat. Nah, ini yang terkadang yang kadang-kadang kalau nggak diingetin, makanya jadi molor ya, jadi molor seenaknya sendiri gitu kan. Ya, kalau waktu awal-awal pertama, karena saya ini terus terang orangnya sangat peduli ya, jadi saya sangat cerewet, jadi awal-awal wah kayak mak-mak aja ya. Pernah ada keluhan pegawai staf saya yang mengatakan demikian, wah ini bapak yang baru ini sekarang orangnya kayak mak-mak, kenapa cerewet? Suka nanyai misalnya kalau nggak selesai pekerjaan dan sebagainya. Nah, itulah yang kami harapkan, dan alhamdulillah dengan kami bertugas hampir 3 tahun di Kejaksaan Tinggi Riau ini ya, perubahan-perubahan itu sudah alhamdulillah sudah mulai berubah. Apalagi kalau zaman dulu masih ada yang berani minta proyek ya, kalau sekarang kami tantang mereka. Ya kalau kalian minta proyek silahkan, tapi nanti akan berurusan dengan saya. Kalau saya begitu. Ya, saya nggak peduli siapa kamu, siapa Anda. Nah, sepanjang Anda melanggar peraturan, ya nabrak peraturan, ya kalian akan berhadapan dengan saya. Seperti itu. Jadi, dan ini juga selalu saya tekankan kepada seluruh rekan-rekan Kajari beserta kasih-kasih yang ada di daerah. Jadi kami kalau turun ke daerah tidak pernah membebani ataupun memberatkan para Kajari maupun para kasih di situ. Jadi dalam hal ini kalau misalnya kami melakukan kunjungan pun juga kami tidak pernah minta dibayarin hotelnya ataupun minta bensin, saya nggak pernah. Minta oleh-oleh mau dibawa pulang. Minta oleh-oleh nggak pernah juga. Nah ini ada salah satu hal yang sangat menarik dulu, terutama jadi saya sampai terharu sekali pada saat itu saya kasus di Inhu pada tahun 2020. Jadi pada saat itu kami meminta izin kepada Ibu Kajati waktu itu untuk datang ke sana untuk melakukan permintaan maaf, meskipun yang berbuat bukan saya, karena pemberitaan kepada para guru, pada para guru maupun kepala sekolah yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu waktu itu memang banyak ditentang ya, terutama oleh internal sendiri. Ngapain kita seperti itu kok merendahkan diri dan sebagainya. Sudahlah. Pokoknya yang penting saya kepingin suasana yang ada di Kejaksaan Tinggi itu supaya lebih kondusif, lebih enak. Betul. Jadi, bagaimana rasanya kalau kita ini bekerja selalu
banyak demo, banyak intimidasi dan sebagainya. Kan sangat tidak nyaman. Iya. Akhirnya udahlah diizinkan juga sama beliau dan kami datang ke sana, kami mengajukan permintaan maaf langsung. Jadi kebetulan waktu itu difasilitasi oleh PGRI, Ketua PGRI Provinsi Riau beserta seluruh pengurusnya juga hadir di sana. Jadi kebetulan orang tua saya almarhum, ibu saya almarhum itu dulu juga seorang guru, guru SD. Jadi saya sampaikan ke beliau-beliau, jadi beliau itu sampai justru mereka ini padahal awalnya itu ya sudah merasa marah, panas, merasa marah, merasa ini. Tapi dengan saya cerita, saya ini juga anak seorang guru, jadi beliau-beliau ini malah pada meneteskan air mata. Jadi, kok bapak kok malah justru yang berbuat seperti itu, kok bapak kok bukan mereka yang sudah melakukan hal seperti itu. Itulah sifat kami, lebih baik kita mengalah daripada kita ini kalah di kancah pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Itu betul. Prinsip kami selalu begitu, kita lebih baik mengalah. Dan mengalah bukan berarti kalah gitu, Pak. Akhirnya dengan cara-cara seperti itu tadi, pemberitaan yang selalu bersifat negatif sehilang dengan sendirinya. Tanpa kita minta, rekan-rekan wartawan pun langsung nggak pernah memberitakan lagi itu terkait dengan hal itu. Karena sudah kami berikan keyakinan kepada beliau-beliau, ya siapapun yang salah nanti akan kita proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya kalau yang salah ya harus seleh, artinya dalam bahasa Jawa. Kalau yang mereka salah ya otomatis harus meminta maaf, kan begitu. Nah ini sudah kami lakukan hal seperti itu, dan bukannya kayak syair lagu di lagu Suketeki itu ya, sing salah ora gelem ngaku salah, yang salah tidak mau ngaku salah. Lah ini yang kadang-kadang akan menimbulkan permasalahan yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Nah itulah saya akhirnya mengambil manajemen risiko yang terkecil tadi dengan meminta maaf tadi, akhirnya alhamdulillah semuanya kasus bisa tertutup kasus dalam artian masyarakat yang merasa dirugikan akhirnya terobati dengan permintaan maaf ini ya Pak Dea. Dan mereka juga menaruh kepercayaan kepada Kejaksaan Tinggi Riau. Kasusnya tetap berproses dan sekarang sudah dijatuhi hukuman pula ya kepala Kejaksaan Negerinya kalau tidak salah dipidana 5 tahun. Kemudian kasihnya karena tidak banding diputus waktu itu kalau tidak salah 2 tahun, sekarang mungkin sudah bebas demi hukum. Kemudian juga yang satunya 3 tahun itu. Itulah salah satu pil pahit yang mengakibatkan Kejaksaan Tinggi Riau gagal meraih predikat wilayah bebas korupsi tadi. Baik, berarti dalam artian memang untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi ini tidak terfokus kepada Kejaksaan Tinggi yang ada di pusat kota ya Pak Dea, tapi sangat berkaitan dengan yang ada di kabupaten-kabupaten ya. Iya. Itu semua. Jadi indikator yang dinilai pun juga misalnya kita ngontrol, misalnya ada kejadian di Kabupaten Bengkalis misalnya. Ada salah seorang terdakwa narkotika yang belum dieksekusi. Nah, artinya orangnya sampai lepas demi hukum lah. Waktu itu rekan-rekan wartawan yang menginfokan ke kami, dan alhamdulillah dan terima kasih pada rekan-rekan wartawan yang menginfokan ke kami, akhirnya kami tegur Pak Kajati, melalui Pak Kajati kami minta izin untuk memberitahukan supaya segera dieksekusi waktu itu. Salah satu terpidana narkoba, dan akhirnya setelah dilaksanakan eksekusi ya orangnya tidak jadi istilahnya sudah dimasukkan ke dalam, jadi sehingga pemberitaan yang bersifat negatif tadi sudah hilang kan gitu. Itulah salah satu upaya kami dalam rangka mempertahankan wilayah WBK ya bebas korupsi tadi. Predikat itu tadi memang sangat berat sekali untuk meraihnya maupun untuk mempertahankannya pun sangat berat sekali. Untuk meraihnya saja sudah sulit ya, apalagi mempertahankannya ya Pak De ya. Betul. Kemudian untuk status wilayah bebas korupsi ini sebetulnya yang memberikan predikat ini dari siapa? Kemudian untuk rewardnya itu siapa yang memberikan? Penilaiannya Pak itu dimulai dari internal dulu, internal kita dari dalam hal ini dari pihak Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Jadi Pak Jambas dalam hal ini selalu berkunjung ke sini, kemudian menilai kira-kira kekurangan apa dan apa-apa yang harus kita benahi terkait dengan 6 area perubahan tadi. Apakah dalam peningkatan pelayanan publik,
ataukah penataan tata laksana, ataukah peningkatan manajemen sumber daya manusia, misalnya si A ini sudah bertugas di salah satu wilayah sudah sekian lama karena merasa jenuh harus dimutasi dan sebagainya. Nah, itu tadi dari internal dulu. Nah, setelah nanti masuk nominasi, baru nanti Pak Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi dalam hal ini akan melakukan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Riau untuk menilai juga kira-kira hal-hal apa yang belum dipenuhi oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Dan alhamdulillah waktu itu Pak Wakil Jaksa Agung saat itu dijabat oleh Bapak Setia Untung Arimuladi, sangat banyak sekali memberikan masukan-masukan untuk pembenahan dalam rangka meraih predikat WBK tadi. Dan akhirnya setelah kita penuhi dan ternyata, ternyata seperti ini toh kita untuk meraih seperti itu. Jadi artinya setelah hal itu nanti dinilai secara bersama-sama oleh Jambas dengan Menpan. Nah, salah satu deputinya dalam hal ini, deputi menilai juga. Nah, jadi setelah kita dikunjungi, jadi itu pun kita juga diintelin juga oleh Menpan ini. Jadi menanyakan sebelum datang di kantor kejaksaan itu ada tim khusus yang turun ke lapangan untuk menanyakan antara lain kepada stakeholder yang ada di kita, misalnya terkait masalah pengamanan pembangunan strategis, misalnya ke Balai Besar Wilayah Sungai, wilayah Provinsi Riau, kemudian Balai Jalan, kemudian juga ke kantor gubernur, kantor bupati yang ada MOU-nya dengan kejaksaan. Ini mereka juga ditanya, diminta uang enggak sama kejaksaan, ya paling kita dikasih ya honor aja, ya sudah, memang kalau honor kan boleh saja, itu. Jadi dibayar honornya berapa, lah itulah yang kita peroleh saat itu. Nah, kemudian setelah dilakukan penilaian pada akhir tahun, kalau nggak salah tanggal 21 Desember kemarin, baru diumumkan siapa yang memperoleh predikat WBK, siapa yang memperoleh predikat WBBM. Jadi untuk memperoleh WBBM itu terlebih dahulu harus memperoleh WBK dulu. Jadi harus berapa kali? Satu kali WBK bisa mempertahankan. Kalau sekarang syaratnya lebih ketat lagi. Dalam 1 tahun ini bisa mempertahankan WBK-nya. Nah nanti baru tahun kedua nanti baru memperoleh predikat WBBM. Jadi untuk wilayah kejaksaan di Provinsi Riau ini yang memperoleh predikat WBBM itu baru 2 kejaksaan, yaitu Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Kuansing itu memang di sana proses pengungkapan kasusnya cukup banyak dan sangat signifikan. Kalau di Pekanbaru ini terkenal dengan sistem pelayanannya yang terpadunya yang sangat cepat, artinya ada orang menanyakan ini, menanyakan itu, sangat cepat sekali responnya direspon oleh petugas PTSP yang ada di sana. Memang dalam hal memberikan pemahaman kepada petugas PTSP ini juga bukan hal yang mudah. Jadi karena mereka lah jendela kejaksaan untuk dilihat. Oh, seperti inilah wajah kejaksaan. Jadi itu dinilai dari PTSP-nya tadi. Betul. Jadi memang dari awal itu adalah untuk bagaimana memberikan edukasi kepada yang paling depan menghadapi masyarakat terlebih dahulu ya Pak De. Betul. Baik, kemudian Pak De tadi dikatakan bahwasanya di tahun 2019 kegagalan untuk mendapatkan predikat WBK karena ada salah satu kasus yang ada di Kejari. Itu butuh berapa lama menyelesaikan masalah ini sampai akhirnya bisa mendapatkan predikat WBK ini Pak De? Jadi permasalahannya tahun 2019, tahun 2020 bulan kalau tidak salah bulan Maret kalau nggak salah ya waktu itu diungkap permasalahannya, kemudian kita serahkan ke Kejaksaan Agung itu sekitar setelah Hari Bakti itu sekitar bulan Juli tahun 2020. Jadi waktu itu kemudian kita baru meraih itu ya kurang lebih perlu waktu 1,5 tahun. 1,5 tahun untuk memperbaiki keadaan semula. Nah, itulah makanya dalam hal ini kita melakukan pengamanan sumber daya organisasi ini sangat gencar sekali kita ke daerah-daerah. Jadi kalau kejaksaan tingginya itu kepingin memperoleh WBBM ya terus terang kita harus lebih keras lagi memberikan peringatan, memberikan penekanan kepada adik-adik kami yang ada di Kejaksaan Negeri tadi supaya tidak
berbuat yang melanggar aturan tadi. Nah, misalnya dalam menuntut seseorang, misalnya kadang-kadang ada gara-gara orang nyuri HP saja, ada yang dituntut sampai 2 tahun, padahal ya non sewu, HP-nya itu paling-paling ya HP merek, ya non sewu merek-merek yang bukan yang harga di atas 10 juta, paling harga 3 juta. Coba kalau misalnya kita tempuh dengan restoratif justice tadi, ya. Jadi misalnya kita pertemukan antara korban dengan pelaku, gimana kalau mau mereka berdamai, itu kan alangkah lebih baiknya seperti itu. Jadi jangan sampai justru terjadi praktek balas dendam di situ. Itu yang kami khawatirkan, seperti waktu kami kemarin bertugas sebagai pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Negeri Dumai. Jadi waktu itu ada salah satu tuntutan yang kok tinggi banget ini orangnya, nyuri HP aja kok sampai segini tingginya. Tuntutannya. Lah apa tidak dipertemukan di antara mereka. Ternyata setelah kita undang dari pihak si korban, ya, untuk kita pertemukan, wah mereka memaki-maki, jadi malah menuduh kami seolah-olah kami ini akan kolusi dengan si pencuri tadi. Padahal ya begitu kita lihat, non sewu ya, mohon maaf lah, saya bukan menghina, yang ngambil tadi itu ya terus terang rumahnya aja apa istilahnya tidak layak huni sebenarnya. Ya kalau sebenarnya kalau dari kacamata itu udah saya sampaikan ke korban tadi, gimana kalau misalnya kita ganti aja HP-nya yang baru untuk ibu saya kasih, tapi yang lebih bagus, tapi gimana kalau kasusnya ini sudah kita berdamai saja cukup di sini saja lah. Wah, rupanya si pihak korban ini ngotot gitu, nggak terima. Ya sudah, kalau demikian ya kita tidak bisa memaksa mereka kan untuk melakukan restoratif justice tadi. Ya, itulah salah satu gambaran yang umum yang terjadi di masyarakat dalam rangka mempertahankan BBK ini tadi. Jadi ini juga bukan pekerjaan yang sangat mudah, apalagi sekarang ini dengan kepindahan Bapak Kajati yang baru, sebelumnya beliau menjabat Direktur Penyidikan, jadi beliau sebelumnya kan berhasil secara gemilang mengungkap beberapa kasus besar ya terkait kasus Duta Palma yang ada di kita, kemudian kasus minyak, penyelundupan minyak dan sebagainya sampai harga minyak naik, ya itu transaksinya semua di Singapura. Nah, sekarang ini masyarakat selalu berduyun-duyun melaporkan terkait masalah kebun sawit yang di areal hutan, kebun sawit yang ada di hutan lindung dan sebagainya. Namun perlu kita ketahui, jadi karena ada keterbatasan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini terus terang di dalam ketentuan pasal 110 huruf A dan 110 huruf B, jadi terhadap keterlanjuran mereka yang menanami kawasan hutan, ya hutan, baik hutan produksi, hutan lindung dan sebagainya, itu diberikan kesempatan selama 3 tahun untuk mengajukan pembaharuannya. Nah, namun yang menjadi kesulitan di sini adalah juklak dan juknisnya terkait pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang belum muncul. Nah, sehingga begitu dilaporkan ke kami ya terus terang karena ada ketentuan pasal 110 huruf A dan 110 huruf B kan tidak bisa lagi diproses secara pidana. Nah, kecuali nanti setelah 3 tahun berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja baru kita bisa proses. Nah, memberikan pemahaman kepada masyarakat seperti inilah yang harus perlu kesabaran. Betul. Karena rambut sama hitam ya Pak D ya. Betul. Memberikan pemahaman itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Baik, ini nampaknya kita harus rehat dulu nih Pak D. Ini semakin menarik sekali dan akan kita bahas lagi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program Tanjak Tanya Jaksa.
Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tanjak Tanya Jaksa. Kita masih membincangkan mengenai bagaimana upaya Kejaksaan Tinggi Riau mempertahankan predikat wilayah bebas korupsi yang memang tidak mudah untuk mempertahankannya. Pak De, saya mau tanya nih, ada yang mengganggu pikiran saya. Ketika predikat wilayah bebas korupsi ini didapatkan, untuk kondisi pendemo sendiri gimana Pak De? Mulai dari masyarakat, apalagi mahasiswa, karena saya lihat sekarang udah mulai berkurang kayaknya nih. Ya. Alhamdulillah. Jadi dengan kita memperoleh predikat WBK pada akhir tahun 2021, jadi jumlah demo yang masuk ke Kejaksaan Tinggi Riau alhamdulillah juga sudah mulai berkurang. Jadi artinya apa dalam hal ini untuk mencegah terjadinya demonstrasi-demonstrasi tadi, kami juga menggandeng beberapa BEM yang ada di perguruan tinggi di wilayah Provinsi Riau maupun perguruan tinggi yang ada di wilayah Provinsi Riau. Karena sekarang ini banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengaku dirinya sebagai mahasiswa. Ya. Karena terus terang setelah kami cek di pasar-pasar ini banyak juga yang jual jaket-jaket alma mater. Dijual bebas ya alma mater kampus nih ya, jadi banyak mahasiswa bodong jadinya Pak De. Nah, ataupun juga misalnya jenis kainnya itu tertentu, misalnya dikasih ciri lah begitu, misalnya dari mahasiswa Universitas Islam Riau misalnya, warnanya sekian, cirinya ini yang tidak bisa apa istilahnya dipalsukan gitu. Sebab karena sekarang ini banyak sekali oknum-oknum yang mengaku dirinya sebagai mahasiswa. Karena pernah suatu ketika kami foto yang kebetulan mereka yang berorasi tadi, berorasi di atas mobil, kemudian menjelek-jelekan kejaksaan. Jadi waktu itu kami rekam, kami foto, kemudian kami kirimkan ke rektornya dan rektornya mengatakan itu bukan mahasiswa kami Pak. Gitu. Nah, ternyata jadi dari situ kesimpulan sementara kami, ternyata banyak juga oknum-oknum yang seolah-olah demo itu mengaku-ngaku dirinya sebagai mahasiswa salah satu perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu kami juga menghimbau bapak-bapak rektor ataupun bapak dekan yang ada di perguruan tinggi di wilayah Provinsi Riau ini dalam membuat, tadi yang pertama membuat jaket alma mater ini misalnya ada ciri-ciri khusus tertentu yang tidak bisa dipalsukan. Nah, ini harus kita pikirkan ke situ sehingga sangat mudah. Jadi untuk mengidentifikasi contohnya misalnya pada saat terjadi demo BBM beberapa waktu tahun yang lalu itu sampai mobil dinas dari kepolisian sampai dihancurkan. Masa iya sih mahasiswa yang calon-calon intelektual muda, calon-calon pemimpin di masa yang akan datang berbuat seanarkis seperti itu? Iya, betul. Kalau toh memang ada, yaitu namanya berarti pendidikan karakter kebangsaannya ini berarti gagal, gagal total itu kalau memang betul itu oknum mahasiswa tadi. Jadi maka kedepannya mari kita secara bersama-sama kita tidak perlu saling menyalahkan, tapi mari kita perbaiki sistem-sistem yang ada sehingga kalau misalnya ada mahasiswanya yang mau berdemo di salah satu instansi misalnya, diberikan pembekalan kepada mereka supaya mereka dalam memberikan orasinya pada saat demo tidak terjadi anarkisme, tidak terjadi pemaksaan kehendak ya. Contohnya seperti dulu waktu salah satu pejabat dekan di Universitas Negeri yang ada di Riau ini, saya waktu itu menerima mereka dan diminta untuk naik ke mobil mereka, kemudian berbicara dan saya diminta untuk menandatangani petisi tadi, tuntutan mereka. Nah, ini kan menurut ketentuan kan ini di luar tugas pokok dan tanggung jawab kami. Betul. Jadi kalau mereka minta tanda tangan ya silahkan aksinya disampaikan ke PTSP ini karena SOP yang berlaku di kami seperti itu. Jadi kami terus terang dalam menegakkan peraturan ini kalau A ya A, B ya B. Jadi tidak ada AB, tidak ada kalau hitam-hitam, kalau putih-putih, tidak ada abu-abu gitu. Jadi itulah yang kami sampaikan ke mereka dan akhirnya mereka juga dengan saling adu otot, dengan mereka ngomong keras, saya lebih keras, ya akhirnya mereka juga mau mengerti juga akhirnya dan tidak memaksakan kehendak karena
apapun tuduhannya, hakimlah yang memutuskan terkait dengan hal itu. Dan waktu itu diputus bebas, ya. Kemudian jaksa sudah melakukan upaya hukum kasasi, namun kasasinya ditolak oleh Hakim Agung. Jadi sehingga sampai sekarang predikat dari yang bersangkutan sudah bebas murni. Jadi dalam arti bebas dari segala dakwaan tadi. Gitu. Ya, jadi ya memang ini juga tidak hanya kejaksaan, tapi juga masyarakat, bahkan juga mahasiswa, bagaimana supaya bisa mendukung wilayah kita diberikan predikat bebas korupsi ya Pak D ya. Jadi salah satunya itu tadi, bagaimana supaya mahasiswa ini berkoordinasi. Kalau memang benar mahasiswa ya sampaikanlah bagaimana menunjukkan Anda ini seorang terpelajar begitu ya Pak D. Betul, betul. Jadi setiap kali kami menerima adik-adik mahasiswa ya yang demonstrasi di kantor kejaksaan itu selalu saya ingatkan. Ya. Tugas adik-adik mahasiswa di sini adalah belajar. Ingatlah orang tua kalian ya yang dengan susah payah mencari nafkah ya. Kemudian setelah memperoleh nafkah menyekolahkan kalian supaya jadi orang yang berhasil. Jangan sampai hanya gara-gara demo ya. Seperti di Kejaksaan Tinggi Riau kemarin beberapa waktu yang lalu, akhirnya yang bersangkutan karena menghujat pejabat ya, jadi yang dihujat itu bukan pejabat kejaksaan tapi menghujat pejabat yang ada di wilayah Provinsi Riau ini. Jadi kasih gambar yang tidak layak lah intinya. Masa seorang orang yang lebih tua dari kita digambar seperti seolah-olah seperti ya non sewu lah, Dracula dan sebagainya itu kan sangat tidak pantas. Dari sisi kesusilaan pun kita juga sudah tidak menghormati orang yang lebih tua tadi. Nah, oleh karena itu akhirnya dilaporkan ke kepolisian, diproses. Nah, akhirnya yang bersangkutan terpaksa karena proses persidangan tadi harus keluar dari universitas di mana yang bersangkutan belajar. Nah, ini kan justru menyulitkan diri sendiri kan, merugikan diri sendiri juga. Ya. Nah, sekarang padahal mereka itu calon intelektual muda, calon pemimpin di masa yang akan datang. Ya, siapa tahu di antara adik-adik yang ikut demo tadi apabila disampaikan dengan sopan, tidak menghujat, ya siapa tahu nanti ke depannya akan menjadi pucuk pimpinan di Kejaksaan Tinggi Riau sendiri ya. Ke depannya entah 10 atau 20 tahun yang akan datang, yaitu kalau seperti kami ya selaku Asintel ini ya paling tinggal ya 5 tahun lagi sudah pensiun kan seperti saya ini. Jadi itulah harapan kami kepada adik-adik mahasiswa ya, kalau misalnya mau demo ya sampaikanlah secara santun apa yang menjadi tuntutannya. Dan jangan sekali-sekali memaksakan kehendak ya. Itu. Demikian juga dalam memberikan laporan pengaduan ini juga harus mengacu pada PP nomor 43 tahun 2016 tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi tadi. Jadi di situ ada reward and punishment-nya juga di situ. Jadi dalam arti kalau memberikan laporan ke kejaksaan ya otomatis harus sesuai dengan ketentuan di situ dalam PP 43 tadi, terutama di dalam pasal 8 yaitu adanya identitas. Identitas ini berupa fotokopi KTP atau fotokopi SIM ya. Kemudian uraian apa yang diadukan terkait kasus korupsi tadi misalnya, dan terjadinya tahun berapa, siapa yang melakukan. Jadi itulah yang dikehendaki oleh peraturan pemerintah tadi sebagai pelaksanaan daripada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi kami menyampaikan hal ini bukan maunya saya sendiri, tapi itulah maunya ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus kita penuhi ya. Sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini dalam menyikapi aksi-aksi tadi juga bisa cepat bekerja. Jadi sampaikan saja, daripada kalian berorasi di kantor kejaksaan berpanas-panas ya, lebih baik sampaikan secara tertulis apa yang menjadi laporannya dengan mengacu pada PP 43 tadi tahun 2016 ya, tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Itu tadi. Demikian juga isinya apa. Nah, nanti kalau kurang di situ ayo kita saring tukar informasi. Itu lebih bagus seperti itu sehingga
kami dalam hal bekerja ini tidak menyulitkan juga instansi lain, karena dalam hal ini Pak polisi yang seharusnya bertugas memeriksa yang melaporkan dan dilaporkan meminta keterangan terpaksa harus tertunda gara-gara untuk ikut mengamankan kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Ya. Ini kan sehingga akhirnya yang tadinya proses ini bisa cepat selesai akhirnya menjadi terhambat dengan adanya aksi-aksi demo tadi. Dan alhamdulillah dengan kita meraih predikat BPK tadi, kami lebih banyak mengajak mereka untuk melakukan dialog ya terkait dengan beberapa kasus yang sedang kita tangani. Dan alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu tadi, demo mudah-mudahan di Kejaksaan Tinggi Riau ini semakin berkurang. Demikian juga untuk rekan-rekan aparat penegak hukum yang lain, ya hendaknya jangan terus mengarahkan supaya berdemo di kantor kejaksaan, tapi kalau dioper ke kejaksaan dioper ke kejaksaan, padahal terus terang penanganan perkaranya itu bukan oleh kejaksaan yang berwenang untuk mengatasi hal itu terkait dengan pemalsuan surat misalnya, itu kan kewenangan dari instansi lain. Nah, oleh karena itu kami juga menghimbau dan mari kita bersama-sama juga bersinergi dalam rangka menciptakan Riau ini menjadi wilayah yang betul-betul nyaman untuk melakukan investasi. Sebab kalau dengan banyak sekali demo, otomatis bukan justru membuka peluang kerja, ya, tapi lebih banyak nanti pengusaha yang akan buka usaha di sini, begitu tahu wah banyak demo, sudah ngapain dicari tempat yang lain, aman, akhirnya lapangan kerja nggak jadi dibuka di wilayah Provinsi Riau, malah lari ke Jawa Tengah, kan gitu kan. Akhirnya, nah inilah yang harus secara bersama-sama kita pikirkan ke depan dalam rangka menyampaikan aksi-aksi unjuk rasa tadi. Lebih baik mari kita duduk bersama, kita pecahkan kasus tadi ya dengan cara berdialog. Sebab dengan cara dialog duduk satu meja, permasalahan sebesar apapun, seberat apapun akan lebih mudah untuk diselesaikan daripada menarik perhatian masyarakat kalau misalnya berdemo di depan kantor kejaksaan, karena depan kantor kejaksaan ini merupakan jalan raya jalan objek vital menuju ke di persimpangan lagi dekat dengan persimpangan Pak De ya. Nanti pasti bukannya akan memperoleh pujian dari masyarakat, tapi malah justru akan memperoleh caci makian, bahkan doa yang lebih jelek. Karena apa? Membuat jalan menjadi tidak lancar. Karena kalau kita bagi yang beragama Islam kan jalan itu kan harus tujuannya untuk apa? Supaya jalan itu menjadi lancar. Lah sekarang kan jalannya dihambat dengan adanya demo-demo tadi, kan otomatis jalan menjadi tidak lancar. Dan itu dari hadis Nabi itu juga merupakan perbuatan yang diharamkan. Baik, dalam artian bahwasannya ketika memang permasalahan itu disampaikan, apalagi sudah ada dibuatkan layanan PTSP, bukan berarti dengan tidak melakukan demo tidak berhatikan masalah yang dilaporkan ya Pak De ya. Betul. Baik, itu dia. Kemudian Pak De, predikat wilayah bebas korupsi ini kan merupakan sebetulnya amanah, ya kan? Amanah dalam artian berarti ada tanggungan-tanggungan lain ketika amanah ini didapatkan. Apa sih kesulitan atau mungkin keberatan yang sulit dijalankan ketika amanah ini sedang disandang, Pak? Ya, terutama itu tadi. Kadang-kadang ya memang ada rekan-rekan yang berpikir, wah lebih enak pakai cara lama ya, kita bisa minta uang ke sana, tapi sekarang dengan BPK kita diawasi kan gitu. Jadi kita selalu ada di kantor. Sebab kalau ada penyimpangan itu terutama mereka biasanya terjadi di luar kantor tadi. Jadi mereka, makanya kalau saya si ini kemana, pasti saya telepon. Saya itu orangnya agak cerewet terkait dengan hal ini, terkait masalah kedisiplinan saya paling cerewet itu dibandingkan dengan asisten-asisten yang lain. Karena saya terus terang sangat peduli sekali dan sangat mencintai institusi kejaksaan ini. Jadi kalau mereka yang nggak ada, saya telepon, nggak diangkat ya saya WA, kan kadang-kadang begitu. Kalau di WA nggak dibales lah, baru besoknya kalau ketemu saya tanyakan kemarin kemana gitu. Nah ini dalam rangka mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan tadi. Sehingga kami harapkan dalam hal ini pada seluruh rekan-rekan juga, mari kita tetap mendukung adanya proses untuk menuju kepada wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Sebab kalau dengan
predikat tadi kita berhasil kita peroleh, maka kita akan memperoleh tambahan lagi remunerasinya tadi. Betul, dalam artian walaupun mungkin si pegawai ini dia lebih banyak pekerjaan di luar, atau kalau memang ada masyarakat yang butuh berurusan tetap harus melalui layanan PTSP tadi untuk menghubungi beliau. Tidak bisa ketemu di luar langsung, ya Pak. Tidak dibenarkan. Ya. Apalagi ketemu di warung kopi. Nah, pagi-pagi setelah apel, ya Pak. Baik, terakhir Pak Ade mungkin boleh disampaikan himbauan dan harapan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mensupport apa yang sudah diperjuangkan ke Kejaksaan Tinggi dalam meraih predikat wilayah bebas korupsi. Silahkan. Terima kasih. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Riau ataupun di mana saja yang bisa menangkap siaran Riau TV ini, apabila merasa diperlakukan hal-hal yang dirasa sangat memberatkan, misalnya ada permintaan sejumlah uang ataupun ada dipersulit dalam mengambil barang bukti, silahkan sampaikan kepada kami melalui handphone kami, ya, 0812 86 34 6663. Ya, boleh diulangi sekali lagi Pak De. Kami ulangi 0812 86 34 6663. Baik. Itulah handphone yang selalu saya pegang kemanapun saya pergi. Nah, kalau ada yang masyarakat yang merasa keberatan ataupun dipersulit baik di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri, sampaikan informasi tersebut kepada kami dan nanti kami akan segera menindaklanjutinya supaya yang tadinya tersumbat di mana dipersulit dalam hal apa nanti akan menjadi lancar kembali. Itulah fungsi kami dalam hal pengamanan sumber daya organisasi pada masyarakat. Jadi tidak usah perlu merasa takut-takut lagi, misalnya terkait dengan hal ini, dan identitas pelapor tetap akan kami lindungi. Dan jangan merasa takut apabila diancam oleh oknum, ya, baik oknum jaksa maupun oknum pegawai, ya, yang nanti akan dilaporkan, diproses secara pidana dan sebagainya, ya. Kalau nanti terjadi hal seperti ini, informasikan ke kami melalui nomor handphone tadi. Nah, itulah himbauan kami kepada masyarakat dan kepada seluruh pemirsa yang ada di wilayah Provinsi Riau ataupun di mana saja siaran Riau TV ini bisa ditangkap. Kami juga menghimbau, ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Artinya jangan sampai nanti misalnya terjadi permintaan sejumlah uang dipenuhi untuk nanti dengan janji akan diringankan hukumannya dan sebagainya. Itu semua tidak akan terjadi hal seperti itu, ya. Karena kejaksaan sekarang sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam melayani masyarakat tadi. Memang di beberapa wilayah kita mungkin ada yang masih merasa dipersulit, silahkan, tidak usah segan-segan, sampaikan ke kami, identitas pelapor akan kami lindungi. Dan kami juga meminta kepada seluruh masyarakat apabila ada oknum-oknum yang mengatasnamakan saya ataupun Bapak Kajati ataupun asisten lainnya, ya, terkait dengan pembangunan di kabupaten, di daerah, tidak usah dilayani. Karena kami terus terang, saya bukan pemborong, Pak Kajati pun juga pemborong, tapi kami ini aparat penegak hukum. Ya. Jadi kalau ada yang jual nama saya ataupun mereka pernah berfoto dengan saya, pernah bertamu, yaitu hal yang biasa. Jadi tidak usah dihiraukan terkait dengan hal itu. Ya, silahkan lakukan tugas dan kewajiban Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan saya, misalnya ini proyek ini miliknya Asintel, ya, itu tidak benar ya Pak De, ya. Di rumah tinggi, silahkan konfirmasikan ke kami melalui nomor HP yang sudah kami sebutkan tadi di 0812 86 34 6663 tadi. Jadi itu nanti kalau bila mana perlu nanti kita tangkap bersama-sama, ya, oknum yang mengaku saya suruh ataupun orang saya tadi, ya. Mari kita tangkap rame-rame. Baik, itu dia pemirsa, bagaimana
ketika predikat UWBK didapatkan, yang pemirsa harus ketahui bahwasannya UWBK ini adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit yang bisa melakukan perubahan baik itu dari sistemnya, manajemennya, SDM-nya, dan penguatan pengawasan serta penguatan akuntabilitas pekerjaan tanggung jawabnya itu tidak serta-merta untuk memberikan nama besar bagi Kejaksaan Tinggi, tapi juga untuk melindungi provinsi di mana kejaksaan tersebut berada bebas dari tindak pidana korupsi. Baik Pak De, terima kasih kehadiran malam hari ini. Tetap semangat menuju akhir tahun ya, dan harapan kita bersama mudah-mudahan bisa segera WBBM ya Pak. Amin, dan mohon doa restu mudah-mudahan predikat WBBM dalam tahun 2023 nanti berhasil kita raih. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Raharjo Budi Kisnanto SHMH dalam program Tanjak Tanya Jaksa. Akhirnya saya Pon Asma beserta kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.